Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Akhirnya setelah sekian lama WRX kembali lagi dan hadir bukan dalam versi sedan aja tapi juga hadir dalam versi wagon. Jadi versi untuk yang family car-nya juga. Dan kalau dilihat-lihat ya, yang wagon ini bagus banget menurutku ya. Kelihatan lebih gagah juga. Dan kalau sama yang sedan, aku lebih senang yang wagon. Yang sedan keren, tapi yang wagon ini keren banget menurutku. Dan kalau yang belum tahu, WRX itu singkatan dari World Rally Experimental. Jadi WRX itu dikenal juga sebagai mobil untuk balapan rally dan menang juga sejumlah kejuaraan yang sangat luar biasa sekali. Nah, WRX jadi ada yang wagon, ada yang sedan. Nah, masing-masing juga ada dua varian, ada yang ES dan ada yang TS. Yang ES itu yang paling rendah, yang TS itu adalah Tune by STI. Yang di sebelahku ini yang versi ES ya. Jadi kalau misalnya TS kelihatan di kursinya pun ada tulisan STI-nya, tapi ini enggak. Ini tipe yang paling rendahnya, jadi bagasinya juga dia masih belum elektrik. Tapi ini mobil keren banget. Simak videonya karena ini banyak sekali yang akan dibahas di mobil ini. Seperti yang aku bilang di awal, Subaru WRX itu sudah menang beberapa kejuaraan ya. Jadi pertama kali diluncurkan Subaru WRX itu tahun 1990 kalau nggak salah. Dan itu di Jepang ya, di Indonesia belum. Di Jepang tuh diluncurkan tahun 1990 dan itu menarik perhatian para masyarakat Jepang juga karena bentuknya yang sangat unik. Dan sekarang Subaru WRX sudah melewati dua generasi. Ya mungkin ini sekarang meluncurkannya dua tipe ya, yang satu untuk family car, yang satu lagi yang sedan. Dan yang sedan tersedia yang versi manual. Ya memang mobil-mobil gitu tuh cocoknya di kendaraan manual ya, apalagi dipakai untuk rally di tanah atau dipakai untuk drifting juga. Memang manual tuh lebih cocok juga. Nah di sebelahku ini yang wagon, kita langsung lihat aja di bagian depannya. Dia yang pasti lampu sudah menggunakan LED. Lalu ada air scope-nya ini juga, yang kalau dari dalam pas nyetir ke depan tuh ngeliatnya juga keren sekali. Family car menggunakan airscope seperti ini nih keren juga. Nah ini sudah menggunakan Subaru EyeSight ya. Jadi ada kamera dua di atas, ada juga sistem radarnya di sini yang sudah dilengkapi juga dengan adaptive cruise control serta juga ada lane keeping assist yang digabung jadi satu itu menjadi semi autonomous. Jadi adaptive cruise control menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya, dan lane keeping assist itu menjaga supaya mobilnya tidak keluar dari lajurnya. Ya digabung menjadi semi autonomous. Nah, kalau velgnya di bagian samping ini dia menggunakan velg 13 inci. Dia gabungan warna abu-abu dengan warna silver seperti ini yang kelihatannya cocok juga untuk mobilnya. Tidak ada kamera karena belum ada kamera 360 mobilnya. Yang pasti sudah menggunakan keyless smart key ya. Di sini ada untuk membuka pintunya, ini tinggal sentuh aja mobilnya akan terbuka atau langsung tertutup. Nah, satu lagi, kalau di versi manual dia tidak dilengkapi dengan Subaru EyeSight ya. Jadi tidak ada adaptive cruise control, tidak ada lane keep assist karena mungkin dia versi manual. Tapi kalau yang versi Matic itu ada lengkap Subaru EyeSight semua. Makanya ada dua tipe itu. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, keuntungannya memang kalau misalnya menggunakan yang wagon, beda itu ada yang sedan juga di situ. Kalau yang wagon tuh satu, dia bisa memberi headroom yang lebih banyak lagi di bagian belakang. Dan yang kedua adalah dia bisa memberi ruang bagasi lebih besar lagi. Karena kalau misalnya sedan itu kan mungkin hanya separuhnya ini aja nih bagasinya itu. Jadi nggak bisa membawa barang yang tinggi-tinggi itu nggak bisa. Jadi keuntungannya dia bisa membawa barang yang agak tinggi dan headroom pun juga dia lebih besar lagi sisanya. Nah bagian belakangnya dia ini aku suka ya. Terus terang dibanding yang sedan sama yang wagon sekali lagi, aku lebih suka yang wagon. Walaupun yang sedan pun juga keren menurutku, tapi yang wagon ini aku lebih suka. Ini ada logo symmetrical all wheel drive-nya. Bagasi, ini bagasi besar. Besar banget menurutku bagasinya. Ini juga ditambah lagi ada separator di sini. Lalu juga di bawah ada tempat untuk ban serep juga. Ban serepnya walaupun bukan ban serep seperti yang di biasanya.
Nah kursi masih bisa dilipat lagi ini. Nah kalau kursi dilipat sudah pasti dia bisa memberi ruang yang lebih besar lagi karena ini dia lantai rata bagasinya. Jadi bisa lebih besar lagi dan gampang juga ngelipatnya, cuman tarik tombol dari bagian samping aja. Nah kalau misalnya naikinnya harus manual, kita harus naikin sendiri dari depan. Oke, sekarang kita lihat mesinnya karena mesin yang digunakan itu juga mesin yang sangat spesial sekali, yaitu mesin boxer. Kita langsung lihat aja. Nah jadi Subaru WRX ini sudah menggunakan platform terbaru milik Subaru, yaitu SGP atau Subaru Global Platform. Jadi dia bisa memberikan handling yang lebih baik dari platform sebelumnya. Sekarang kita lihat mesinnya. Ini kita buka dulu. Wah, dia sudah menggunakan pegas juga, dan ini sebetulnya pun dia juga nggak berat-berat banget dia, tapi sudah terbantu dengan pegas jadi lebih mudah lagi membukanya. Nah sebelum aku membahas mesinnya, aku mereview Subaru WRX Wagon ini di showroom Plaza Subaru di kawasan Alam Sutra. Kita simak dulu informasi tentang Plaza Subaru ini. Showroom Plaza Subaru yang berada di kawasan Alam Sutra ini adalah showroom resmi pertama Subaru setelah hadir kembali di tanah air. Pelayanan yang profesional dan terpercaya dari Subaru sangat luar biasa dan sangat lengkap. Dari mobil baru, spare part, aksesoris, lalu juga ada penawaran finansial yang menarik, serta pelayanan purna jual yang memuaskan karena ditangani oleh spesialis Subaru yang handal. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi Subaru yang ditawarkan oleh Plaza Subaru ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Plaza Subaru yang lokasinya di kawasan Alam Sutra. Luar biasa ya Plaza Subaru ya. Nah sekarang kita bahas mesinnya. Jadi Subaru dari dulu hingga sekarang itu dia selalu menggunakan mesin yang sama, mesin boxer. Jadi mesin boxer itu seperti mesin V, cuman dia 180 derajat, jadi dia rata. Nah jadi dengan mesin yang rata seperti itu dan dia bisa diletakkan di bagian bawah chassis, sehingga dia bisa memberi center of gravity lebih rendah lagi dan bisa memberi handling yang juga jauh lebih baik lagi. Memang kekurangannya kalau misalnya mesin rata lalu letakkan bagian bawah itu agak susah, seperti mau ganti busi itu mungkin agak susah, tapi nggak perlu ribet-ribet lagi. Kalau misalnya mau ganti busi tinggal datang ke showroom Subaru, kita tinggal minta digantiin di sini. Nah keunggulannya sih memang dia bisa memberi handling yang lebih baik lagi. Nah mesinnya dia itu dibanding yang sebelumnya, kalau sebelumnya 2000 cc, sekarang dia sudah menggunakan mesin 2400 cc. Jadi sama seperti di Subaru BRZ dan Toyota GR86. Dia 2400 cc, 4 silinder flat 4 dengan turbo yang pastinya. Dia menghasilkan tenaga 271 HP dan torsinya 350 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke 4 roda melalui transmisi Subaru Performance Transmission atau CVT kalau nggak salah dia. Tapi perpindahannya itu juga sangat sporty sekali dia. Walaupun ada juga yang versi manual di yang sedan ini. Yang sedan tersedia yang versi manual 6 speed. Kalau yang wagon nggak ada karena dia hanya tersedia yang versi automaticnya aja. Itu maupun di varian ES maupun TS dia nggak ada varian manualnya. Oke, itu mungkin di bagian mesinnya. Jadi Subaru memang selalu menggunakan mesin yang terkenal mereka, itu mesin boxer. Nah, sekarang kita langsung lihat aja bagian interiornya. Kursinya ini nyaman dia ya. Dia nyaman, empuk juga, tinggiku 179 cm. Ini posisi berkendara aku ya. Ini sisa headroomnya dia masih banyak, sisa legroomnya pun juga dia masih banyak. Di tengah ini ada colokan USB. Ada 2 dia colokannya, jadi nggak perlu berebutan kanan sama kiri. Di tengah, nah ini ada cup holder. Cuman cup holdernya dia, aku sih lebih suka cup holder yang di depan dia. Di depan tuh dia nggak mengganggu sendaran tangan kita. Karena kalau misalnya kita meletakkan minum di sini, itu tuh, nah sendaran tangan kita cuma bisa segini aja nih. Ini agak kecil menurutku sendaran tangannya kalau cuma segini. Kalau kita meletakkan minuman, kalau meletakkan minuman sih bisa full ya. Tapi armrestnya memang dia nggak yang besar-besar banget tuh, nggak juga dia. Tapi mungkin lebih enak nih kalau misalnya di sini. Tapi ini walau ada desain black pianonya juga di sini juga bagus ini di samping cup holdernya ini. Nah, itu di bagian belakangnya cuman itu. Ini power window sudah auto semua, power window semua sudah menggunakan auto. Dia soft touch juga di sini. Di samping ini semuanya menggunakan soft touch kecuali di bagian sini aja nih.
Ada aksen-aksen biar kelihatan sporty juga di sini. Itu mungkin di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya mungkin cuman itu aja. Oh ya, satu lagi. Kursinya bisa reclining, bisa kita atur untuk recliningnya. Nah, ini kita segini mentok, tapi cuman segini ini juga udah lumayan sih, segini pun. Paling mentok segini, misalnya paling tegak. Nah, ini enak nih, bisa kita atur. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya. Nanti di bagian kabinnya dia emang berbeda dengan, pastinya berbeda dengan Subaru lainnya. Dia ini sudah dashboardnya dia sebagian menggunakan soft touch, ini hard case ya. Di sini dia menggunakan soft touch semua, membuat kabinnya juga kelihatan sporty dan full hitam rata-rata dengan jahitan-jahitan warna merah yang membuat mobilnya kelihatan sporty. Nah, perbandingannya kalau yang versi ES dengan TS, TS itu yang tune by STI, yang ES yang versi paling rendah seperti yang aku review sekarang ini. Yang TS itu ada logo STI di bagian bawah setirnya. Ini cuma logo WRX di sini, sama di bagian kursi di headrestnya ini. Ini ada logo STI-nya juga. Tapi berhubung ini bukan yang TS, jadi nggak ada logonya ini. Di sini pun juga tulisannya dia WRX. Nah, posisi duduk ini dia nyaman, apalagi juga headrestnya bisa diatur ini. Mau seberapa rendahnya ini bisa diatur juga. Tapi paling enak segini nih udah. Headrestnya pun juga dia cukup empuk juga headrestnya. Kursinya pun bisa diatur secara elektrik untuk naik turun di bagian depannya juga. Ini enak juga. Dan enak, kursinya ini empuk dan mungkin mau dibuat seperti mirip-mirip bucket seat dia. Jadi cenderung mau ke bucket seat. Jadi pada saat ninggung agak kenceng pun juga ini badan kita pun juga tertahan sama kursinya ini. Tapi posisi nyetir nih enak, dia setir pun juga cukup empuk buat digenggam dia. Ini ada banyak tombol di sini, termasuk ada untuk adaptive cruise controlnya. Yang adaptive cruise control bisa menjaga jarak antara mobil kita dengan mobil di depannya. Di sini ada untuk mengkontrol head unit di tengah. Sama ada pedal shift juga karena ini mobil tersedia dalam mode manual. Bagian tengah ini layar yang besar, dia 11,1 inci. Sebelumnya itu biasanya ada MID di tengah sini, tapi ini sekarang dimasukin ke sini semua gabung jadi satu. Ini di bagian bawah ini ada gambar mobil. Ini ada untuk pengaturan fitur-fitur eyesight yang termasuk untuk cruise control accelerationnya mau seberapa kencangnya pada saat akselerasi. Dia bisa diatur, ada level 1 eco, 2 comfort, 3 standar, dan level 4 itu dynamic. Itu bisa kita atur mau seberapa cepatnya dia akselerasi. Ada auto vehicle hold atau auto hold ya, itu tuh menjaga pada saat jadi kita berhenti itu tuh cukup, itu tidak perlu ngerem apa ngegas, mobil akan diam di tempat. Dalam kondisi D, rem tangan nggak dinaikin pun, kita lepas gas, kita lepas rem, mobil akan diam. Kalau misalnya kita gas, dia baru jalan lagi. Itu berguna juga. Sama ada auto start stop, jadi pas kita berhenti itu mesin bisa langsung otomatis mati dan masuk ke mode standby. Nah, pada kita gas lagi dia baru akan nyala secara halus dan langsung jalan. Itu tujuannya itu untuk menghemat bahan bakar. Ada driver assistance juga, ada untuk lane departure prevention function, sama ada pre-collision braking. Jadi bisa terbantu pada saat kita ada mobil melakukan emergency braking di depan dan kita belum siap ngerem, ini mobil akan langsung ngerem secara otomatis, dan itu salah satu fitur yang sangat berguna sekali. Jadi pengereman itu juga terbantu oleh komputer. Sama ini nih unitnya bisa kita atur juga, mau km, kmh atau liter. Ini juga satu lagi ada miles, mph sama gallon. Itu bisa kayak di unitnya itu bisa kita atur juga. Car info, nah ini bisa kita lihat, ini angle pada menanjak itu bisa kelihatan semua. Terus pergerakan suspensinya, ini kalau nggak salah pergerakan suspensinya bisa kita lihat juga, sama pada saat ban belok itu juga kelihatan. AC pun di bagian bawah sini tergabung juga digital. Jadi semua itu jadi satu di sini. Ada untuk Apple CarPlay juga. Nah, ini ada untuk Apple CarPlay dan Android Auto juga. Jadi lengkap ya ini mobilnya. Nah, untuk AC-nya ini dia sudah digital ya. AC sudah digital dia, dan juga ini dual zone. Jadi ini semua dimasukin sini semua sama Subaru ya. Jadi lengkap semua di sini. Ini ada AC dual zone, bisa kita atur suhu, cukup menekan tombol dari sini aja.
Ini sangat gampang kalau misalnya sing dinyalakan. Nah, sing kita nyalakan, udah ini tinggal atur kanan kiri dia langsung sama. Jadi sing ini membantu supaya suhu kanan kiri itu sama semua dia. Atau kita bisa mengatur dari sini nih. Ini cara pengaturannya pun juga keren. Bisa kita atur langsung dari sini. Tapi mungkin kalau kita lagi nyetir pun kita akan menggunakan yang tombol ini karena dia lebih simpel soalnya. Kita karena harus fokus nyetir juga soalnya. Nah, di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan juga dia. Ada 2 colokan USB, ada colokan untuk earphone sama headset, sama ada 1 colokan untuk ngecharge juga di sini. Transmisi matic karena yang wagon hanya tersedia dalam transmisi otomatis aja. Sedangkan yang sedan itu tersedia dalam versi manual dan matic, jadi dua-duanya ada. Parking brake sudah pasti elektrik. Dan ada 2 cup holder di sini. Kompartemen yang ya lumayan lah, nggak begitu besar-besar banget, sama ada disk juga untuk masukin disk di situ. Di sini ada kompartemen juga yang besar. Kalau ini bagian depan sini dia besar. Instrumen dia mungkin mobil-mobil sekarang tuh banyak kan digital ya, tapi sekarang sudah WRX ini masih menggunakan analog. Memang kalau di mobil-mobil rally gitu ya, itu dia lebih cocok menggunakan analog seperti ini karena mungkin lebih keren lagi. Tapi di tengah masih ada MID lagi. Tapi ini mobil keren sih. Aku memang lebih suka yang wagon ya. Yang wagon tuh menurutku lebih keren. Warna putihnya juga bagus, tapi yang biru pun juga bagus. Yang biru tuh diberi nama World Rally Blue. Oleh Subaru dikasih namanya, kalau nggak salah, World Rally Blue Pearl ya. Seperti yang sedan tuh, kalau nggak salah namanya itu dia warna birunya. Tapi yang putih pun ini juga kelihatan keren sekali. Nah, jadi gimana? Ini mobil memang bagus sih, keren banget kalau menurutku. Sangat cinta sekali aku dengan yang versi wagon ini. Semoga aja bisa bawa pulang 1 nanti kapan-kapan. Soalnya aku suka banget ini. Nah, untuk harganya itu di stiker belakang tadi juga ada, harganya itu starting dari 975.500.000 untuk yang tipe terendah seperti di sebelahku ini. Untuk yang tipe paling tinggi itu kalau nggak salah dia 1.029.000.000. Itu sudah lengkap, termasuk itu yang versi TS, Tune by STI. Jadi sudah lengkap untuk power backdoor-nya, ada logo STI-nya juga di kursinya. Tapi keren sih ini. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.